hadir ketertiban dan untuk syukur-syukur masyarakat Solo menjadi panitia untuk orang-orang luar kota, kasih tempat mereka, kasih jalan mereka, kasih minum mereka, kasih makan mereka. Alhamdulillah ada yang di jalan-jalan yang disediakan makanan. Ya, Haji Rohim itu menyediakan juga makanan puluhan ribu untuk dibagi-bagi. Nah, mereka mungkin mau mengambil ke sana itu takut tempatnya kucing-kucing dan gitu. Biasa orang duduk di sini, tahu-tahu di sana ada bagi-bagi nasi, dia mau berdiri ini sudah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hall Solo yang banyak diprotes oleh warga Nusantara khususnya pribumi sudah selesai siang tadi. Rangkaian acara selama 3 hari sudah berlangsung seperti tahun-tahun kemarin. Begitu juga yang hadir, yang biasa hadir, ini juga banyak yang dari Kalimantan khususnya. Malah konon seorang wakil bupati Banjar kalau nggak salah ya, seorang Habib itu berkenan hadir di acara ini. Ya biasa, karena seorang Habib itu menghadiri hall Habib itu juga sepertinya ya biasa-biasa saja. Tapi bagi kita orang-orang Nusantara yang setelah membuka wawasan dengan membuka-buka sejarah di kota Solo ini, kita tidak menemukan kontribusi Habib yang di hall ini yang sudah meninggal sekitar 100 tahun lebih, karena ada anak cucunya yang tinggal di Solo dan kemudian memulai hall Habib tersebut, sehingga sampai sekarang hall itu kejadiannya menjadi seperti ini. Sebelum polemik nasab ini merebak, hall Solo memang selalu ramai, selalu membludak. Bahkan di sekitar wilayah Masjid Ar-Riyad ini 2-3 tahun yang lalu ini, kalau pas acara itu untuk berjalan saja ini sulit karena memang full. Walaupun di areal itu ya memang jalan raya, tapi ya tidak begitu lebar lah. Untuk sekarang ini yang kemarin ada di tampilan video, kalau jalan itu ramai, tapi ramainya ya seperti hari biasa, kemudian kedatangan banyak tamu, sedikit ruwet lah. Tapi kalau dibanding dengan 2-3 tahun yang lalu ya ini berkurang drastis. Para mukibin Dobolowi ini dalam video-videonya ini membantah kalau hall Solo ini tetap ramai, tetap meledak seperti biasanya tahun-tahun lalu. Mengatakan kalau polemik nasab ini nggak ada efeknya sama sekali. Emangnya seperti itu kejadiannya? Ternyata setelah kita cek di uploadan YouTuber semut-semut ireng, semut-semut gateli, kenyataannya memang sepi, bukan seperti sepi yang memang betul-betul itu tidak, tapi penurunan drastis itu kelihatan nyata. Kalau nggak percaya, ini saya menemukan sebuah artikel dari tribunsolo.com, yaitu sebuah artikel dari tribunsolo.com. Nah, ini apakah tidak percaya dengan unggahan berita ini? Akan kita bacakan ini kesaksian dari seorang warga Solo yang justru dia sendiri nggak tahu kalau ada polemik nasab. Nah, jadi memang polemik nasab ini walaupun sudah begitu menyebar beritanya, ada juga orang-orang tertentu, ya kebanyakan juga orang-orang yang kerjanya selalu sibuk, jarang membuka HP tentang berita. Ini bisa dimaklumi kalau tidak mengerti atau tidak paham dengan polemik nasab selama ini. Ini saya bacakan tribunsolo.com, Sukoharjo. Masyarakat sekitar Masjid Riyad, Pasar Kliwon, Solo mengakui penurunan tamu haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2024.
Ini pengakuan dari warga di sana. Ini untuk membantah dari konten-konten kreator pro Khabib Dobolowi yang mengatakan hal itu masih ramai seperti biasanya. Kita lanjutkan, hal itu terlihat dari jumlah tamu yang menyewa rumah secara dadakan. Jadi di sana ini kan banyak rumah-rumah warga. Kalau ada event itu siap-siap untuk disewakan kepada yang mendatangi dari tempat jauh. Ini bisa disewakan per hari berapa, itu sudah biasa. Menurut salah seorang rukun tetangga, Kampung Carangan, Kelurahan Buluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Sugeng Priyono menyebut sepinya tamu yang datang dikarenakan bangunan revitalisasi alun-alun utara dan selatan yang saat ini masih dalam pengerjaan pemerintah Kota Surakarta. Ini menurut keterangan dari Pak Sugeng tadi. Ini konon, ini perkiraan dia, susutnya yang datang dalam hal ini karena ya alun-alun yang biasanya untuk tempat parkir kendaraan bermotor orang dari jauh ini sedang diperbaiki. Ya, kemungkinan seperti itu. Ini menurut Pak Sugeng. Menurut saya, penurunan tamu hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini karena penutupan alun-alun, kata Sugeng saat ditemui tribunsolo.com. Tetapi kalau kita berkaca kepada tahun lalu yang penurunannya juga sudah menurun, untuk alasan yang satu ini mungkin kita bisa kesampingkan. Karena apa? Kalau memang orang sudah mendatangi sebuah acara hall ini nggak peduli mau parkir di mana, mau tidur di mana, ini yang penting pokoknya datang dulu ke tempat di mana resikonya nanti kita hadapi. Biasanya seperti itu. Jadi untuk masalah revitalisasi, terus ada apalagi pembangunan di sebelah mana, itu untuk berziarah ini nggak masalah. Jadi penurunan dari pengunjung hall Solo ini menurut kita bukan karena sebab ini dan itu, yang jelas memang karena merebaknya isu polemik nasab selama ini kalau Habib ini bukanlah dzurriyyah Nabi. Jadi orang yang datang yang kebanyakan para Habib dari penjuru Pulau Jawa, bahkan dari luar Pulau Jawa, itu wajar saja karena memang bagaimanapun ini kan ya klan mereka, mau tak mau satu dengan yang lain itu saling mendukung. Jadi wajar saja kalau mereka ini diusahakan betul-betul datang untuk memperbesar citra dari hall Solo ini. Sementara dari orang-orang Nusantara yang masih datang, ini sudah saya katakan dalam uploadan kemarin, mungkin ya tadi tidak membaca berita-berita selama ini, tidak tahu sama sekali, ya walaupun punya HP. Seperti yang dikatakan tadi seorang warga Solo tadi yang mengatakan kalau penurunan hall Solo ini kemungkinan karena adanya revitalisasi alun-alun. Begitu, dan kita lanjutkan sebab lokasi alun-alun sendiri sangat strategis dengan lokasi hall diselenggarakan, yakni Masjid Aryat. Dua alun-alun di Solo sebelum direhab itu kan buat tempat parkir dan jaraknya juga dekat, kata Pak Sugeng. Selain itu tempat parkir yang disediakan pemerintah Kota Surakarta Hall 2024 saat ini terlalu jauh dan menyulitkan tamu untuk jalan di lokasi haul. Sugeng bercerita biasanya warga Carangan bisa meraup uang 1,5 juta sampai 5 juta dalam 3 hari, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sudah tahu bahwa hall Solo ini memang kenyataannya ini ada penurunan drastis yang datang ke acara itu. Efek dari polemik nasab ini benar-benar sudah merebak kemana-mana sehingga banyak orang sudah tercerahkan dan akhirnya tahu bahwa yang di hall ini ya tidak ada hubungannya sama sekali sebenarnya dengan Kota Solo atau Solo Raya. Untuk apa kita datang sebagai seorang pribumi? Karena itu hallnya seorang Habib yang tentu saja citranya untuk para Habib, ya Habib ini seorang waliullah, itu tidak masalah. Tapi untuk kita orang-orang pribumi ini harus tahu sejarah, jadi bisa mendudukkan perkaranya
seperti apa. Di lain sisi, ada berita lain dalam media online ini, banyak juru parkir yang ngepruk para pendatang yang biasanya ini dipatok sebuah mobil itu 10.000 atau 15.000 per 2 jam, ini bisa 100.000 bahkan lebih. Nah, konon ini juga sudah ditangkap. Jadi yang memanfaatkan situasi ini ternyata juga banyak. Bahkan seorang jukir, juru parkir ini kalau itu tidak ketahuan, bisa mengantongi berapa juta dalam 3 hari itu. Hall Solo sudah selesai dan beritanya sudah kita tahu semuanya. Apakah hall-hall tempat lain yang akan berlangsung di Nusantara ini akan semakin ramai, ataukah ya terjadi penurunan yang terus-menerus seperti Hall Solo ini? Kita tidak tahu, tapi yang jelas polemik nasab ini terus ramai dibicarakan. Bahkan di Banyuwangi, Kyai Imaduddin Al-Bantani, kita lihat dalam videonya ini, ditolak sebagian warga, bahkan ada yang vandalisme, merobek-robek poster dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari orang-orang yang merobek-robek poster ini, vandalisme ini, ya kalau kita lihat ini sepertinya ya di belakangnya ya Habib Topolowi, siapa lagi? Nggak mungkin kalau kita ini berpikiran waras seorang pribumi akan berbuat seperti itu. Atau mungkin juga X dari FPI kemarin yang sudah dilarang oleh pemerintah, karena bagaimanapun mereka-mereka ini sepertinya masih setia kepada imam yang ada di Jakarta. Tapi untuk orang-orang kita, orang Nusantara yang berpikiran normal, ini akan memilah-milah, kok seperti ini, jadi nanti akan mulai sendiri. Perbuatan kemarin yang vandalisme menolak Kyai Imad di Banyuwangi, ini sebenarnya ini siapa dan di belakangnya siapa. Tapi alhamdulillah acara di Banyuwangi selesai, dan malah justru Kyai Imad langsung meluncur ke Pulau Bali. Di sana juga meriah, banyak orang yang pengen tercerahkan, tahu, penasaran, dan semoga ini akan banyak anak-anak pribumi Nusantara yang semakin sadar untuk mensikapi klan Ba'alawi ini yang kita kemarin-kemarin masih mempercayainya sebagai zuriyahnya Nabi. Begitulah sedikit berita dari sisa-sisa Hall Solo yang perlu kita cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.